kasih Pak Kapolda, Bu Menteri, Ketua LPSK, Ketua Komisi HAM Perempuan, Kan Wilham, Ibu, mitra saya, Jessica, teman-teman yang hadir ya pada kesempatan siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang dengan cepat melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan sistemik di luar batas kemanusiaan, Saudara Taufik Hidayat. Yang kedua, bahwa secara psikologi dan sosiologi, setiap orang yang mengalami masalah gangguan kesehatan yang disebabkan gangguan kesehatan alamiah maupun gangguan kesehatan karena kesengajaan dan tindak pidana itu seringkali menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah BPJS tidak menjamin klaim terhadap peristiwa yang terjadi, dan saya sudah numpuk ratusan yang saya tangani. Yang kedua adalah pihak keluarga juga akan berhenti bekerja karena harus fokus mengurus korban. Terhadap kedua hal itu, setelah saya datang ke sana dan saya tidak sanggup untuk bertemu. Saya begitu melihat, tadinya sudah gagah pengen ngelihat, pengen ngajak ngobrol, tapi begitu di pintu saya mundur dan minta Bu Doksis untuk ngobrol. Bu Doksis ternyata lebih laki-laki dibanding saya. Kemudian dari situ Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah, dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari, tetapi yang berdonasi dipersilahkan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan keseharian. Yang berikutnya adalah tindakan untuk ke depan. Cara berpikir kita yang berorientasi uang dan semakin lemahnya aspek tata kelola pemerintahan pada level terbawah itu mengakibatkan AB-nya terhadap setiap peristiwa. Tradisi tamu lapor 1 kali 24 jam hari ini sudah hilang. Rata-rata para ketua RT, para ketua RW tidak memiliki data siapa yang berkunjung. Yang kedua, tradisi membawa identitas pribadi saat menginap hari ini hilang. Bisa jadi identitasnya dihilangkan ketika yang diajak nginep adalah bukan istrinya. Nah, ini yang harus menjadi kebijakan sistemik agar tidak menjadi proses masa depan. Maka saya pastikan bahwa besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW, walaupun itu kewenangannya di bawah Bupati Wali Kota, untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap pemilik kos, rumah kontrakan, setiap orang datang ke situ harus difoto, dilampirkan KTP-nya, disetorkan ke sistem data yang ada di RT dan RW. Ini akan memudahkan, karena bukan hanya persoalan ini, persoalan kejahatan terorisme segala macam bisa terjadi karena dan sering ditangkap di tempat-tempat kontrakan. Ini kan penting. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa perspektif dalam kehidupan keluarga tidak bicara ini, tapi bicara pelindungan anak-anak kita, apalagi yang di bawah umur. Setiap orang tua harus melakukan pendampingan terhadap anaknya ketika anaknya berkomunikasi, berjalan, atau ada yang dikunjungi oleh pihak lain, karena itu masih di bawah perwalian, bagian di bawah perwalian, dan orang tuanya wajib untuk mendampingi. Sehingga hari ini kita melihat begitu bebasnya banyak sekali pasangan yang masih kadang di bawah umur tanpa pengawasan orang tua. Ini untuk kepentingan yang lain. Untuk yang terakhir, saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya, melaporkan Saudara Taufik Hidayat, akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Fakapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka.
yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Kita hentikan dulu. Baik, Baik. Selanjutnya, karena yang melakukan penangkapannya adalah Polda Jabar, maka pemenang sayembaranya ada Polda Jabar. Dan Pak Kapolda telepon saya, kan tidak mungkin Polda Jabar menerima sayembara, sehingga meminta pada saya, sudah nanti kita serahkan pada keluarga korban untuk bekal masa depannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bagi masyarakat yang tidak berani untuk melaporkan secara resmi sehingga tidak kebagian 250 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyerahkan ini Pak pada Bapak. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Nanti sudah hadir juga pihak keluarga di sini. Nanti sesuai dengan tadi amanahnya, kita akan langsung serahkan kepada pihak keluarga. Ada pihak keluarga ya. Tahan dulu Pak, tahan. Tepuk tangan. Rekan-rekan media, telah kita ikuti bersama penyampaian dari berbagai pihak, dari kami pihak penyidik yang menangani masalah penegakan hukumnya, dari kementerian, dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, mohon maaf, LPSK, dan semuanya. Terakhir tadi Pak Gubernur. Saya rasa cukup dari kami, dan silahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dipimpin oleh Bapak Kabid Humas. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan semua sudah dilakukan oleh rekan sekalian. Kita ke Mbak Ninda dahulu dari TV One. Penyidik kepolisian Polda Jabar itu melakukan olah TKP. Semua benda-benda yang ada di TKP, di 4 TKP tersebut kita analisa. Betul ada infus di sana dan kita sudah dalami. Pernah ada upaya untuk menyembuhkan atau mengobati korban, itu dilakukan oleh tersangka. Ini tentunya kita akan tindak lanjuti ke depan, apakah ada orang yang membantu, apakah dia sendiri, dan kita akan informasikan juga ke pihak korban. Itu yang pertama. Mengenai tato, saya sendiri belum pernah melihat itu tatonya, tapi saya mendengar bisikan-bisikan ada tatonya. Semuanya kita dalami, tetapi kalau tidak ada hubungannya dengan perkara atau peristiwa pidana, tentu kita agak abaikan, gitu ya. Tidak kita mendalami seluruhnya, tetapi yang terkait dengan substansi persangkaan yang akan kita tuduhkan, itu yang kita kejar, ya Mbak Lydia. Kemudian untuk kekerasan seksual, kita kemarin dalam gelar perkara kita ini, kita sangat ingin mencari sebanyak-banyaknya. Ini alhamdulillah, mungkin tadi Pak Direktur belum menceritakan, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter objin, tidak salah. Ini kami belum lihat hasilnya, ya. Tetapi dari hasil interview itu korban mengatakan berhubungan sebagaimana biasanya. Tapi untuk dari segi kebidanan dan kandungan ini kami belum mendapatkan hasil. Kira-kira gitu Mbak Lydia. Kemudian yang kedua,
nanti setujui, silahkan nanti kita tayangkan kembali untuk yang bersangkutan tampil sebagai tersangka untuk memberikan apa itu ya pernyataan. Beberapa pertanyaan atau pemeriksaan yang bersangkutan mengakui, membenarkan bahwa tersangkalah pelaku kekerasan tersebut. Dari situ kita melihat dan kami cocokkan juga dengan beberapa informasi dari psikologi mungkin yang tidak bisa diungkapkan langsung. Ya, karakter tersangka seperti itu. Dan tambahan lagi, ini tersangka temperamental. Kami memeriksa orang tuanya, jadi beberapa kali kalau yang bersangkutan itu sesuatunya tidak dipenuhi, pernah suatu hari balik ke rumah tidak mendapatkan makanan yang ada di rumah sesuai harapan, itu bapaknya dicari ke sawah itu dan dipukul. Ini perilakunya, jadi kita bisa menyimpulkan memang cukup temperamental, emosional. Ada kebiasaan juga mengkonsumsi alkohol. Kemudian korban menyatakan atau memberikan keterangan dan termasuk tersangka cemburu yang besar. Kemudian yang kedua, kekesalan terhadap pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah seorang debt collector. Mungkin kalau mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan, ya salah satu kecekcokan pelampiasannya yang sepertinya korban. Itu yang dilakukan. Nanti pernyataan ini kita sepakati, nanti silakan kita berikan kesempatan. Kemudian dari BBC Mbak Yuli, kami membuka ruang. Kita sudah berdasarkan data kita sudah dapat 1, tapi sudah divonis 1 tahun 4 bulan yang kekerasan tahun 2000. Silakan, ini waktu yang baik untuk menyampaikan kepada semua masyarakat yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh tersangka itu, silakan dilaporkan kepada kami. Kondisi kejiwaan juga begitu, kita sudah tadi, makanya kita panggil Mbak Amelia ini semuanya, tapi mungkin hasilnya tidak bisa kita sampaikan di publik karena kita ada aturan-aturan yang membatasi informasi tersebut. Mengenai tren kejahatan mungkin dari Komnas Perempuan, dari pertanyaannya, silakan. Fauzi dari Republika, terkait pasal untuk tersangka begitu, apakah bisa seumur hidup atau kemana nanti? Itu saja, terima kasih. Baik, sekaligus satu lagi izin Bapak Insan dari Metro TV mau nanya juga Pak, saya mencoba menelusuri terkait dengan aktivitas pelaku yang katanya sebagian orang mengaku pernah mengetahui tersangka itu dikenal sebagai sales untuk membantu pencairan pay letter. Mereka mengaku pernah mencoba untuk bersama dengan tersangka. Terkait dengan harta yang hilang dari korban, apakah ada informasi terkait tersangka ini melakukan kekerasan karena terjerat hutang? Karena beberapa masyarakat mengaku sempat mencoba mencairkan pay letter dan ada juga keterangan bahwa akun pay letter korban ini dipakai oleh tersangka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dua media dari Republika dan juga Metro. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih Kang Fauzi dari Republika. Mengenai ancaman hukuman, kami kepolisian Jawa Barat ya memahami peristiwa yang terjadi. Ini peristiwa cukup sadis yang dilakukan oleh tersangka. Saya melihat tayangan atau foto yang bersangkutan sebelum peristiwa, dan saya melihat saat ini kondisi korban cukup memprihatinkan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Oleh sebab itu kami kemarin melakukan gelar perkara, kami mencoba mengumpulkan semua
ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi, dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Dukung kami, kawal terus supaya ini dapat dituntut dan diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Ya Pak Fauji, seperti itu. Dan kami juga lagi sedang mendalami satu tadi itu kekerasan seksual, ini juga belum selesai karena hasilnya belum ada. Kemudian juga kami tadi tidak mengungkapkan bahwa ini adalah penganiayaan berencana. Jadi banyak yang akan kami lakukan terhadap tersangka mengenai apa yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian dari Pak Insan dari Metro TV, terima kasih atas informasinya play letter. Ini juga peristiwa ini baru beberapa hari yang lalu kita amankan pelaku. Kita terus selalu mengelola, melihat semuanya yang ada, nanti kita kembangkan termasuk informasi yang Pak Insan berikan. Ya, kita sangat membuka informasi-informasi bagi teman-teman semua yang akan diberikan kepada penyidik untuk lebih berat lagi menghukum yang bersangkutan. Itu, terima kasih. Terakhir kemarin kami melihat ada penarikan dana dan itu jadikan barang bukti. Ada buktinya, uangnya ada di, nanti bisa dilihat. Sementara itu, terima kasih. Tersangka Pak. Tak. Oke, senyum dong. Gid. Apa perasaan senyum dong, oke. Jangan nunduk. Batasin. Motor gua telat 2 bulan nih, Be. Mania dong, oke. Pakai mic, Pak. Ngomong. Ngomong, Bik. Saya minta maaf. Semua atas yang saya lakukan, saya salah. Saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin, ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Kok minta maaf sih? Kan korbannya udah cacat sih. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang? 2 atau lebih mungkin? Silakan Mas. Suaranya. Silakan Mas, jawab Mas juga. Jangan nangis. Berani sama cewek. Katanya jago. Apanya? Silakan dijawab Mas. Silakan Mas. Di mana, Pe? Nangis. Matanya, Le. Pak Gubernur mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Terima kasih media atas semangatnya dan gregetnya. Pihak keluarga mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Pak, pihak keluarga, Pak.
keluarga Pak. Keluarga ya. Nah, Afif gimana Kak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak dari adik saya dianiaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda yang telah menangkap pelaku dan terima kasih kepada Pak KDM dan Pemprov Jabar yang telah membiayai semua sampai proses selesai. Dan Harapannya Kang terhadap pelaku seperti apa? harapannya kalau saya dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia yang dia perbuat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda menghukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Selama adik saya disekap sama dia. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga, nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Nggak ada kata maaf. Mungkin Pak, izin tadi mau sampaikan Pak. Assalamualaikum semuanya. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang maaf ya saya ya. Saya dendam selama sampai mati, saya dendam sama. Saya nggak mau anak saya diperlakukan seperti itu. Sakit, lebih sakit dari anak saya. Yang jalannya kita ya minta dukung seberat-beratnya. Terima kasih, mungkin saya bisa menunjukkan. Kalau kondisi saya alhamdulillah sekarang ini membaik, alhamdulillah bahwa semua pihak membaik sekali. Kalau matanya kita nggak ada. Kalau yang satu itu udah infeksi katanya udah diambil sama dokter, udah diangkat. Mudah-mudahan biar dokter bisa memulihkan mata anak saya seperti sejak awal dari saya. Ya, tolong dari PHN tentang biaya anak saya untuk bantu. Sedangkan kita masih banyak perjalanan dan ingin buat anak saya semuanya. Duduk ya, Ayah. Makasih ya. Begitu Pak. Tadi ada anu yang kelihatan oleh Kang Deddy, jadi sudah mendengar pernyataan dari tersangka. Setiap orang yang punya adik perempuan atau anak perempuan pasti memiliki
psikologi yang baik. Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak, sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Begitu, semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan yang berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Artinya perbuatan melanggar kemanusiaan harus dihukum juga dengan perbuatan yang memanusiakan yang bukan manusia. Penjaga kos mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses pengancaman. Siapapun yang terlibat, kelompok manapun, geng manapun harus diusut dan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak mungkin juga dalam pandangan saya hanya tunggal. Pasti dia pernah ngomong pada siapapun atau ada mengetahui di sekitarnya, dan ini perlu karena nanti pembelajaran ke depan bahwa orang yang takut membiarkan tindakan-tindakan kejahatan, dia akan dipidana karena rasa takut. Terima kasih. Kasih jalan.